Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Januari Love Reading 2022. Kalau kamu dengar tiba-tiba suara ngorok ya, kucing aku ngorok di sebelah sini. Ya, di sini. Di samping laptop aku. Oke. Ini untuk zodiak Sagittarius ya. Oke, Sagittarius, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik ya. Bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau tidak sesuai, tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, karena nanti yang bakal kecewa diri kamu sendiri ya. Itulah kenapa fungsinya kamu harus membaca description box, dimana aku bilang pembacaan di YouTube general semuanya akan kembali tanggung jawabnya ke diri kamu sendiri yang menonton. Oke, jadi kamulah yang bertanggung jawab, bukan reader itu sendiri ya. Oke. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading ya, silahkan klik link di bawah sini. Oke, untuk Sagittarius Januari 2022. Oke. Kita lihat oracle-nya. Ada segment atau be strong, you are stronger than you think you are. Your strength assure a happy outcome. Ada Dana, High Priestess, you have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. Lalu the Mau, Mother Earth, you are called upon to help with environmentalism. Oke, dan di the bottom of the decknya ada Kali, endings and beginnings. The old must be released so that the new can enter. Wow. Sagittarius ya, energi yang cukup berat, strong memang ya, seperti kamu lihat pembacaannya, dimana memang ini sesuatu yang mungkin gak akan mudah untuk kamu cerna. Suara kucing aku ya. Jadi di sini adalah yang menjadi berat, dimana kalau kamu menggenggam kuat ya egoisme kamu harus ngerasakan sakit. Dan sakit dalam artian ya ego kamu yang mati ya. Energi menyakitkan kamu yang mati, bukan diri kamu ya. Karena dengan ego kamu mati, hal yang baru hidup, hal yang baru lahir kembali, yaitu spiritualitasnya kamu ya. Intinya lebih ke sana untuk percintaan kamu Sagittarius ya, terutama di Januari ini ya. Cuma kita lihat love oracle-nya. Oke. Untuk Sagittarius. Oke, ada go the distance. Lalu ada come to the edge. Lalu ada message in a battle. Ya. Yeah. Dan ada here and now. See? Kamu mungkin berurusan dengan seseorang ya, yang energinya keluar masuk dalam hidup kamu. Seseorang yang mungkin memberikan pesan yang tidak jelas sama kamu. Dia memberikan ketidakpastian sama kamu, entah dia mau ataupun tidak menjalani hidup ini bersama kamu ya. Memperlihatkan kekerasan hati dia, kekerasan energi maskulinitasnya dia. Nggak perlu dia harus laki-laki ya, atau harus perempuan, no. Energi maskulinitas artinya lebih mengarah memang ke arah logika, mengarah ke controlling atau egoisme kita yang buruk ya. Dimana seseorang memilih pride-nya atau memilih egonya ya untuk tidak bersama kamu. Ini energi seseorang yang maju mundur dalam hidup kamu, bisa jadi seperti itu ya. Yang dia tidak mengerti, dia mau memulai atau mengakhiri hubungan ini, dia nggak tahu. Itulah kenapa endings and beginnings.
Sebenarnya simple seperti yang aku bilang di awal tadi ya. Apa yang harus mati adalah egoisme kalian berdua atau dia sendiri, yang misalnya dia masih menggenggam erat ataupun kamunya udah ngelepasin ya. Kalau dia udah ngelepasin itu, dia bakal lihat sebuah permulaan baru, namun dia merasa jika udah berakhir tidak akan ada awal lagi. Itu yang berat untuk dia mengakhiri apapun yang terjadi antara kamu dengan dia. Mungkin dia mengatakan secara mulutnya dia ingin mengakhiri, namun secara energi tidak ya, karena dia takut jika semua berakhir tidak akan ada permulaan baru. Sedangkan kehidupan ini ya tentang apa yang terjadi saat ini. Mungkin aku buat videonya hari ini, kamu tontonnya mungkin 2 atau 3 hari setelahnya atau sebulan setelahnya ya, apakah akan berbeda? No, energinya tetap sama ya, dan pembacaannya tetap sama, dan maksud yang aku berikan juga akan tetap sama mau kapanpun kamu menerima atau menonton video ini. Itulah juga energinya. Jadi mau gimana pun dia menerima energi dia dengan kamu saat ini ya, dia hanya sedang berurusan dengan hal yang sama terus-terusan ya. Mau dia berurusannya nanti misalnya 3-4 bulannya nanti, tetap dia bakal berurusan dengan apa yang aku bacakan saat ini. Jadi ini bukan tentang masalah waktu dan ruang, ini tentang energi ya. Energi itu nggak perlu ruang dan waktu ya. Karena gini, Sagittarius, kalau kamu ngerasa sakit saat ini, kamu bisa bakal terus ngerasa sakit-sakitan ke depannya. Namun kalau kamu ngerasa baik-baik, kamu bisa bakal terus menjadi baik-baik aja ke depannya. Itu adalah bentuk kamu membuat self reality, kamu membuat kenyataan untuk kamu sendiri ya. Ibaratnya kamu kayak ya mencoba mengontrol emosi kamu untuk kamu ngerasa sakit, ngerasa baik-baik aja ya. Jadi ini tentang apa itu energi. Jadi ya tinggal pilihannya kamu mau ngerasa baik aja atau ngerasa sakit aja ya. Itulah kenapa aku sering bilang sebenarnya ya, kita nggak sadar apapun yang terjadi itu adalah tanggung jawab kita sendiri dalam hidup kita, bukan karena orang lain ya. Orang lain ya hanya men-trigger, kita sendiri bertanggung jawab dalam hidupnya kita. Kita lihat tarotnya ya, Sagittarius. Oke. Ada Three of Pentacles, Two of Cups, dan ada The Chariot atau energi Cancer. Jadi sini Sagittarius ya, energi dimana justru sebenarnya hubungan ini entah kamu ataupun dia sebenarnya membawa ke arah fulfillment. Kalian merasa penuh, ngerasa cukup dengan diri sendiri. Namun egoisme atau sensitivitas kalian yang masing-masing di sini sakit ya. Dan ini bukan hal yang buruk ya. Kalau aku bilang egoisme itu berarti kamunya buruk atau dianya buruk, no ya. Egoisme ya it is what it is gitu ya. Aku maksud adalah saat kamu dikontrol oleh egoisme ya, itulah yang menjadi sakit ya. Dan aku ngelihat memang untuk saat ini waktu ya memang meminta ataupun pembelajaran atau karmanya ya, kasarnya memang akhir dari segala-galanya yang mungkin kamu pertahankan. Mau kamu sekuat apapun, seseorang di sini bakal pergi menjauh. Sebenarnya dia pergi menjauh hanya untuk gini, dia menjauh untuk menemukan siapa dirinya dia. Namun bukan berarti dia benar-benar ingin jauh dari kamu atau pisah sama kamu. Aku bisa bilang enggak ya. Dia hanya perlu ataupun kamu perlu untuk membunuh ego masing-masing, ataupun bukan benar-benar membunuh ya, ibaratnya untuk benar-benar mati ego yang tidak baik itu ya. Ada Nine of Swords sih, karena seseorang entah kamu atau dia memasuki masa depresi yang sangat menyakitkan di sini ya. I'm sorry, ini masa yang sangat nggak baik dan nggak nyaman loh. Ini benar-benar menyakiti hidup
ya. Apalagi dia overthinking, bisa jadi dia overthinking tentang kamu, ya dia tidak bisa ngehandle dirinya dia, si Knight of Cups, ya. Energi dimana dia terkadang ngerasa kosong, terkadang dia begitu exciting, namun akhirnya tiba-tiba dia merasa sangat down, sangat depres, sangat tidak mengerti tentang hidup dia saat ini, ya. Ini masa yang berat, ya, masa yang memang dia tidak mengerti tentang diri dia dan tentang cintanya dia. Dia bakal memilih banyak alasan untuk meninggalkan kamu. Mau itu kamu terima ataupun tidak, dia ya tetap hanya akan beralasan, ya. So aku ngerasain kalau dia bisa melalui ataupun kamu bisa melaluinya semua, ya kemungkinan kalian bersama sangat besar. Jadi kalau memang tidak resonate dan kamu ngerasa oh nggak mungkin kayak gitu, ya udah, simpel, ya. Jangan dipaksakan, ya, berarti energinya bukan untuk kamu, ya. Jadi energi untuk kembali bisa memulai baru itu besar, ya, besar banget di sini aku ngeliat. Cuman ya itu harus ada death of the ego, ya. Apalagi memang Saturn, ya, sekarang masih di Capricorn, ya. Dan walaupun Saturn itu di energi Capricorn, ini pembacaan Sagittarius, ingat, ya, sebelum ke Capricorn, ya, Saturn ada di Sagittarius, dan sebelum-sebelumnya sempat retrograde atau mundur ke arah Sagittarius. So dia seperti pola seseorang yang mundur, ya, dan akhirnya maju lagi. Dan saat proses dia maju itu, ya, dia pasti melewati jalan yang serupa toh. Jadi walaupun mengarah ke arah Capricorn, energi Sagittarius bakal masih ada bermain sih, ya. Jadi memang karma besar di percintaan untuk Sagittarius masih berperan besar di sini, ya. Benar-benar living, benar-benar meninggalkan Sagittarius, ya, kemungkinan besar saat Saturn masuk ke arah Aquarius nanti. Dan karena apalagi kalau Aquarius nanti dia juga bakal retrograde lagi ke arah Capricorn, ya. Di situ mungkin masih ada bayang-bayangnya sedikit, cuman dia bakal mengulang pola yang sama, ya, namun di Capricorn bukan di Sagittarius. Kamu ngerti apa yang aku maksud, ya. Jadi proses mundur dan majunya planet Saturnus atau planet karma, proses agar gini loh, kamu ditarik mundur lagi. Berarti di posisi ini pekerjaan kamu, tugas kamu, pembelajaran kamu belum selesai, jadi kamu bakal ditarik lagi mundur. Memang menyakitkan, mengecewakan, but ya, it is what it is, gitu. Inilah yang terjadi, dan semuanya bakal memiliki peran besar dalam hidup kita masing-masing, ya, terutama percintaan memang, karena memang karma terbesar adalah percintaan dan pernikahan, ya. Lalu the Knight of Swords, lalu ada sweet sih, Seven of Cups, the Hermit, Page of Cups. Okay, masa yang sulit untuk dijelaskan memang karena ya masa depresi, masa spiritualitas, ya. Itu seperti energi yang hanya dibatasi oleh kabut, ya, atau seperti kamu menutup mata dan setelah terbuka kamu akan ngelihat nggak ada perbedaannya, atau memang perbedaannya sangat tipis. Nah, jadi memang depresi yang ada di sini aku lihat mengarahkan ke arah spiritual banget, ya. Cuman tinggal kitanya, tinggal manusianya yang bisa memahami ataupun tidak maksud dari semua hal ini. Death of ego, apa aku bilang tadi, energi Scorpio, ya. Ya, itu energi
yang aku bilang death of ego Sagittarius ya, energi kematian ego, dimana ya pembelajaran terutama memang dalam kehidupan ini, kalau kita nggak jatuh kita nggak akan belajar untuk bangkit. Kalau kita nggak turun ibaratnya ke level terbawah, kita nggak akan tahu gimana caranya untuk naik ke level yang terbaik versinya kita ya. Lalu the Nine of Cups, Eight of Cups, Queen of Wands, Justice, dan ada Temperance. Tahu di the bottom of the deck-nya ada the Star, ada energi Aquarius ya, seperti aku singgung tadi tentang Saturn atau Saturnus yang pindah ke Aquarius ya. Kemungkinan besar energinya bakal berubah saat itu ya. Saturn udah benar-benar pindah ke arah masuki Aquarius ya. So sekarang masih berurusan dengan hal yang ya mungkin kamu ngerasa kok gini-gini terus ya, karena memang itu ya, sorry for the noise. Jadi kamu berurusan dengan hal itu seperti kamu setiap tahunnya ya, selalu ujian saat kita sekolah ya, dan kita selalu aja dihadapkan hal yang sama tentang pembelajaran. Mau kita marah mau gimana pun ya memang harus kita jalani sampai 12 tahun sekolah toh. Namun kalau udah lewat, udah selesai, ya udah habis gitu. Gak akan ada lagi ujian. Ada, namun jika kita melanjutkan untuk kuliah. Jadi memang itu semua kembali ke jalan yang kita ambil. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini ya. Untuk Sagittarius, di sini aku pakai words of Buddha atau kata-kata dari Buddha. Ini pernah aku buat dulu di channel aku yang hilang ya. Aku senang banget dengan kata-kata Buddha karena memang banyak banget pembelajaran yang jujur bagi aku aja satu katanya aja, kalimatnya aja aku bisa menemukan banyak perspektif ya tentang kehidupan. Oke, kita lihat. Ambil 2 untuk Sagittarius. Perhaps the deepest reason why we are afraid of death is because we don't know who we are. Okay, sorry for the noise ya. Ini sesuai banget seperti yang aku bilang tentang kematian, dimana mungkin ya alasan terbesar kenapa kita takut akan kematian karena kita nggak tahu siapa diri kita. Saat kita takut tentang kematian ego, kita takut kehilangan semuanya yang berharga dalam hidup kita. Kita takut kehilangan individualitasnya kita. Kita takut kalau kita kehilangan segalanya, kita tidak bisa merasakan keajaiban dalam hidup ini. Ya, itu berarti kita belum mengenal diri kita sendiri. Saat kamu bisa mengenal diri kamu sendiri, ya, dia mengenal diri dia sendiri, gak akan ada ketakutan, ya. Apalagi takut tentang apa yang namanya kematian. Karena aku harus bilang simpelnya, kita lahir aja kita tidak merasakan apa-apa. Orang lain yang merasakan alias ibunya kita. Begitu juga saat kita mati, kita gak akan merasakan apa-apa. Namun yang merasakan adalah orang di sekitar kita, ya. Lalu ada thousand of candle can be light from a single candle, and the light of the candle will not be shortened. Happiness never decrease by being sharing. Ya, ribuan lilin ya bisa dinyalakan dari satu lilin. Namun ya, satu lilin tersebut tidak akan lebih pendek hidupnya daripada lilin yang lain, ya. Hidupnya ya sama saja layaknya seperti lilin, dia nggak akan habis ya. Begitu juga kebahagiaan ya, tidak akan pernah habis jika kamu membaginya
Jadi kebahagiaan, cinta kamu habis saat kamu memberikan ke orang lain, ibaratnya ke pasangan kamu ngerasa saat dia nggak ada, kamu ngerasa habis, kamu ngerasa tidak bahagia, kamu ngerasa nggak dicintai, kamu mungkin bisa mempertanyakan ke diri kamu sendiri, itu kebahagiaan, cinta atau bukan? Karena cinta dan kebahagiaan gak akan pernah habis jika kamu berikannya ke dia, atau yang selama ini kamu berikan hanyalah egoisme. See? Okay, that's it ya. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Sagittarius.